Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa setia Siaran Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Bobi Maulana bersama Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Wah, Alhamdulillah nih, untuk pemirsa yang udah habis sholat subuh, langsung duduk depan televisinya, saya akan langsung kasih tahu temanya supaya semakin semangat untuk Siraman Kolbunya ya. Temanya kita pada episode hari ini adalah tawakal itu indah. Nah, ini temanya juga bagus. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin, dilimpahkan rizki untuk kita yang halal dan thayyib. Amin. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tawakal itu indah. Aduh, memang betul sih tawakal itu indah bagi seseorang yang iman kepada Allah Ta'ala itu kuat. Kuat. Ya, karena tawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah menyerahkan semuanya pada Allah Ta'ala, kalau mamanya diterjemahkan menyerahkan semuanya pada Allah Ta'ala itu indah. Nah, ini untuk orang-orang yang memang kuat sekali imannya. Karena banyak sekali orang yang belajar untuk tawakal, tapi indahnya belum ngerti dapat ya. Begini maksudnya, ya. Seorang itu kan selalu bilang, saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, sudah saya tawakal. Memang enak itu bilang tawakal itu. Jadi kayak sebuah kata-kata yang pelengkap. Iya, pelengkap. Ketika ngomong hal seperti itu. Iya, padahal seseorang kalau dia bilang saya sudah serahkan sama Allah atau bertawakal, itu hati-hati. Iya. Kalau dia serahkan sama Allah Ta'ala, kalau hasilnya itu tetap dua, yang satu enak, yang satu lagi nggak enak. Enak. Nah, kalau yang dapat enaknya bisa aja mulut berucap Alhamdulillah. Betul ya? Karena keikhlasan saya kepada Allah. Kan gitu kan. Malah ujub, malah riya ya. Nah itu. Tapi yang kedua muncul kalau memang yang muncul, yang hasilnya adalah tidak enak, tidak pas dengan apa yang kita inginkan, nah itu gerutu. Pada waktu dia bilang saya tawakal aja sama Allah Ta'ala, kemudian dia gerutu, nah ini termasuk orang-orang munafik Ya Allah. di hadapan Allah Ta'ala. Naudzubillah. Jadi harus tahu tawakal itu bagaimana. Menyerahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Baru buntutnya itu diceritakan. Innallaha yuhibbul mutawakilin. Jadi kalau kita sudah membulatkan tekad, kita sudah ikhtiar, ya kita sudah berusaha dengan kemampuan semampu-mampu kita, kita sudah berdoa, kemudian kita serahkan sama Allah. Tawakal, kalau kita sudah bilang, saya bertawakal pada Allah, nah disinilah pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kurang pas, menurut kita, kalau saya bilang menurut kita, padahal itu sebenarnya pas dari Allah Ta'ala untuk kita. Nah pada saat kita gerutu, di situ kita dicatat oleh malaikat atid munafik. Karena katanya mau bertawakal pada Allah Ta'ala, suatu ketika diberi oleh Allah Ta'ala, hasilnya tidak mengenakan kita, gerutu. Walaupun nggak ngomong tapi di sini gerundel, silahkan. Bahwa itu ada catatan nantinya di akhirat. Kalau itu tidak minta ampunan kepada Allah Ta'ala, tetap catatan itu masih ada. Itulah namanya, tawakal itu seperti itu. Jangan sekedar hanya di mulut. Ya, tapi benar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertawakal. Bertawakal itu menyerahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Jangan merasa pintar, ya. Jangan merasa hebat. Jangan merasa sebagai orang tua yang hebat mengarahkan anaknya. Jangan merasa punya rizki. Nah itu namanya kita akan masuk ke arah tawakal pada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan itu menjadi gambaran kepada kita. Itu sulit. Tetapi kita harus ngerti, kemudian kita betul-betul memahami, serahkan pada Allah Ta'ala beneran. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran, apakah kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bertawakal, atau tawakal itu hanya di mulut,
dan nanti pada waktu sesuatu nggak nyaman di kita gerundel, kemudian ada catatan jelek, kemudian kita tidak bisa mohon ampun kepada Allah Ta'ala bahwa kita termasuk orang yang belum bisa tawakal, dan nanti akan ketemunya di akhirat bahwa kita termasuk orang-orang munafik di hadapan Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita, Amin. senantiasa kita ingat pada Amin. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang kita bisa menjadi kesombongan. Amin. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas tausiahnya ya. Betul, itu yang bahaya itu adalah ketika kita jadi orang munafik, dalam hati mengucapkan bahwa kita sudah tawakal, ternyata begitu hasilnya tidak sesuai, kita kesal. Ustaz. Iya, itu munafik. Iya, kita bertawakal berarti kita juga harus rela atau ikhlas dengan ketentuan Allah. Pertanyaannya Ustaz. itu Gimana? adalah, sering begitu nggak Mas Bobi? Saya? Oh, nggak tahu saya siapa. Saya hanya Pak tanya aja. Iya, saya sering. Bener. Ya nggak apa-apa. Iya. Karena kan enteng gitu ngucapinnya. Iya. Saya yang penting ikhtiar, tawakal aja lah. Begitu Iya. nggak sesuai itu ada gondok sih. Bos. Ya manusiawi Manusia, ya. Ustaz, ya. Yang penting perbanyak mohon ampun. Taubatnya itu. Sejak kita akhir balik sampai dengan saat ini, Ya, mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Insya Allah Terima seperti kasih itu. Amin, guruku. amin. Masya Allah. Pemirsa, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan terus berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, tawakal itu indah. Kita persilakan kepada Ustadz Asep Hidayat, silakan Pak Ustadz. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menikmati seluruh jamuannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Allah. Ya Rabbal. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan berbicara tentang tawakal itu indah. Baik, pada kesempatan ini saya hanya ingin menceritakan satu kisah tentang tawakal. Ya. Jadi Mas Bobi, Ya. ya di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dengan membawa untanya. Nah, kemudian sesampai di tempat Rasulullah, ternyata laki-laki ini kemudian membiarkan untanya begitu saja. Sehingga Rasulullah bertanya, "Wahai Fulan, kenapa engkau tidak menambatkan atau tidak mengikat untamu?" Apa jawab si sahabat itu? "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Lalu kemudian Rasulullah memberikan pemahaman bahwa tawakal itu bukan seperti itu. Ketika engkau telah menambatkan untamu, maka barulah berpasrah diri kepada Allah. Ini yang sering terjadi kepada kita. Kita seolah-olah ya udahlah hidup mah udah diserahin aja sama Allah. Emang Allah pembantu? Udahlah biarin aja, kan saya diciptakan sama Allah, biarin saja. Padahal belum ngadain apa-apa. Kita contohnya nih, ya pemirsa, saat kita sudah melakukan ibadah, sudah melakukan ikhtiar, barulah berbicara tawakal. Jangan pernah kita mengatakan tawakal sebelum kita berikhtiar. Ikhtiar itu adalah syariatnya. Tetap hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadikan seolah-olah Allah itu pokoknya udah saya serahin aja sama Allah. Ya, mau makan mau enggak terserah Allah. Ya kalau begitu ya udah ada makanan di hadapan kita nih, ya. Di hadapan kita ada nasi, makanannya di situ komplit. Ya udah biarin aja sama Allah. Emang makanan bisa jalan sendiri? Kan tidak seperti itu. Tetap kita harus ada ikhtiar. Setelah ikhtiar barulah kita mengatakan, "Ya Allah, aku sudah melakukan ikhtiarku, sekarang hasilnya aku serahkan kepadamu." Maka ketika ikhtiar sudah dilakukan semaksimal mungkin, berpasrah diri dengan sesungguhnya kepada Allah, maka itulah tawakal itu indah. Mudah-mudahan pagi ini kita akan memulai hidup kita dengan penuh ketawakalan dan tetap berpasrah diri kepada Allah. Insya Apa Allah. yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Insya Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Pak Ustadz. Terima kasih. Allah nih tausiahnya. Akbar. Berarti gini Pak Ustadz, kesimpulannya kurang lebih begini. Tawakal tanpa ikhtiar itu ilusi. Ilusi Ikhtiar tanpa tawakal ambisi. bisa jadi. Bener gak sih? Kalau nggak ada tawakal kan kita jadinya fokus tapi nggak ada Allahnya kan jadinya Seolah-olah kita ini mampu. Mampu. Ya, benar tadi. Jadi saya sombong kan gitu. menuhankan pemikiran kita sendiri betul, gitu ya. Betul. Ya Allah, baik. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Ikhtiar dan tawakal itu berpasangan. Nah, mudah-mudahan ketika ikhtiar kita tidak lupa tawakal.
ketika kita akan bertawakal harus ikhtiar dulu. Selanjutnya, setelah satu ini kita akan kehadirkan narasumber yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan kisi